Dulu itu, Malaysia dan Indonesia itu hampir jadi satu negara loh. Kalian mungkin nggak akan percaya, tapi sejarah mencatat sebuah kenyataan yang hampir mustahil. Dulu, Indonesia dan Malaysia benar-benar pernah berencana untuk bersatu menjadi satu negara raksasa. Ya, kalian nggak salah dengar, satu negara. Lupakan dulu soal ribut-ribut di kolom komentar atau rivalitas di lapangan bola. Jauh sebelum ada kata Ganyang Malaysia, para pendiri bangsa kita sudah sepakat untuk menghapus garis batas di antara kita. Mereka menyebut mimpi besar ini Indonesia Raya. Tapi, kalau memang kita pernah sedekat itu untuk jadi satu saudara, kenapa rencana ini tiba-tiba hancur? Kenapa kita justru berakhir dengan perang? Apakah ada tangan-tangan gelap yang sengaja memisahkan kita? Mari kita bongkar sejarahnya. Semuanya bermula di sebuah kota kecil bernama Taiping di Malaysia, Agustus 1945. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta bertemu dengan Ibrahim Yaakob, pemimpin nasionalis Melayu. Suasananya saat itu penuh dengan harapan. Ibrahim Yaakob bahkan bilang kalau rakyat Malaya ingin tumpah darah mereka menyatu dengan Indonesia. Dulu itu, Malaysia dan Indonesia itu hampir jadi satu negara loh. Dan bener-bener tinggal beberapa langkah lagi sebelum akhirnya batal. Pada tanggal 12 atau 13 Agustus 1945 di Taiping, Perak, Malaysia, terjadi pertemuan antara Ibrahim Yaakob, salah satu tokoh pendiri Malaysia, dengan Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman. Dalam pertemuan mereka membicarakan wacana membentuk negara besar yang mencakup Indonesia sekarang, Malaysia, hingga utara Borneo, yang nantinya akan dinamakan Indonesia Raya atau juga kadang disebut Melayu Raya. Kenapa? Karena kita punya banyak kesamaan, suku, bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Bahkan salah satu tokoh Melayu, Mokhtaruddin Lasso, sampai mendirikan Parti Kebangsaan Melayu Malaya pada 1945 untuk mewujudkan ide ini secara politik. Bayangkan betapa emosionalnya momen itu. Kita saat itu bukan cuma tetangga, kita adalah saudara sejiwa yang ingin pulang ke rumah yang sama. Tapi sejarah ternyata punya rencana lain. Hanya berselang beberapa hari setelah pertemuan itu, bom atom jatuh di Hiroshima. Jepang menyerah kalah, dan tiba-tiba waktu seolah mengejar kita. Indonesia harus bergerak cepat, proklamasi harus dikumandangkan, atau kita kehilangan momentum selamanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di saat yang sama, Inggris kembali masuk ke Malaya dengan kekuatan penuh. Rencana persatuan itu pun perlahan mulai retak. Keadaan berubah jadi pahit. Garis batas yang tadinya mau dihapus justru dipertebal oleh politik kolonial. Inggris nggak mau kehilangan Malaya, dan Indonesia harus berjuang sendirian mempertahankan kemerdekaan. Pernah tahu, 8 dekade yang lalu, Indonesia dan Malaysia nyaris bersatu di bawah satu pemerintahan bernama Negara Indonesia Raya. Waktu itu, banyak warga Malaysia sudah mengibarkan merah putih, tanda siap jadi bagian dari Indonesia. Tapi rencana besar ini kandas, karena kepentingan elit global. Inggris ingin tetap kuasai Malaysia. Sementara elit di Jakarta juga terjebak tarik-menarik kekuasaan. Akhirnya, dua bangsa serumpun ini dipisahkan oleh garis perbatasan yang kita kenal hari ini. Rencana penyatuan gagal. Puncaknya, tahun 60-an. Hubungan yang tadinya penuh cinta berubah jadi luka. Slogan Ganyang Malaysia bergema, dan saudara yang dulu ingin berpelukan kini harus saling berhadapan di garis perbatasan.
Pada tahun 1963, Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia yang dikenal dengan masa konfrontasi. Hal ini bermula ketika Inggris berencana membentuk Federasi Malaysia dengan menggabungkan Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaya. Rencana ini ditentang oleh Soekarno karena dianggap melanggar perjanjian Manila yang menjamin rakyat Sabah dan Sarawak untuk menentukan nasibnya sendiri. Soekarno bahkan mengklaim Federasi Malaysia hanyalah negara boneka Inggris untuk melindungi kepentingannya di wilayah bekas jajahan mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika Malaya menyatakan berdirinya Federasi Malaysia dengan mengabaikan keberatan Indonesia dan Filipina. Hal ini membuat Soekarno menjadi murka dan dimulailah kampanye Ganyang Malaysia. Soekarno memerintahkan Operasi Dwi Kora dengan taktik penyusupan untuk menggagalkan penyatuan Federasi Malaysia. Pertempuran semakin tidak seimbang ketika Inggris dan persemakmurannya datang membantu Malaysia untuk menghadapi militer Indonesia. Namun sayangnya, kondisi dalam negeri Indonesia menjadi kacau akibat terjadinya pemberontakan PKI yang membuat konfrontasi dengan Malaysia sedikit mereda. Setelah lengsernya Soekarno, Indonesia menormalisasi hubungannya dengan Malaysia yang sekaligus mengakhiri konfrontasi. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh Imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Sebuah tragedi yang menyisakan satu pertanyaan besar. Gimana ya kalau waktu itu kita berhasil? Tahukah kalian, inilah yang akan terjadi jika Malaysia bergabung dengan Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan memiliki luas daratan sebesar 2.235.000 km persegi, dan akan menjadi negara terluas ke-12 di dunia. Yang kedua, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 309,2 juta jiwa, berada di urutan keempat, di bawah India, China, dan Amerika Serikat. Yang ketiga, Indonesia akan memiliki PDB sebesar 2,09 miliar US dollar, berada di urutan 10 di bawah Rusia. Dan yang keempat, dengan pertambahan militer dari Malaysia, maka jumlah personil aktif Indonesia akan bertambah, menjadi 1,5 juta personil aktif, dan akan menjadi negara dengan militer aktif terbanyak kedua di dunia, di bawah China coy. Dan itulah yang akan terjadi jika Malaysia bergabung dengan Indonesia coy. Tapi teman-teman, mungkin memang begini jalannya sejarah. Garis takdir menarik kita ke jalan yang berbeda. Indonesia berdiri dengan perjuangannya, dan Malaysia tumbuh dengan caranya sendiri. Tapi, gagalnya kita menjadi satu negara di masa lalu, bukan berarti kita harus gagal menjadi saudara di masa sekarang. Kita memang punya paspor yang beda, tapi kita punya akar yang sama.
Jadi, nggak perlu lagi ada klaim-klaiman yang bikin panas. Karena pada akhirnya, persaudaraan itu nggak butuh pengesahan di atas kertas. Cukup dibuktikan dengan rasa saling menghargai. Kalau menurut kalian, apa sih yang bakal terjadi kalau sekarang kita beneran jadi satu negara? Coba tulis imajinasi kalian di bawah ya. Saya Ahmad Ari, salam serumpun.